Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Adakah bangunan kehidupan kita sudah banyak yang mengalami keretakan? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita mengenal lebih lagi tentang pribadi pemberi kehidupan dan juga kita tempatkan Tuhan sebagai dasar bangunan kerohanian dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, hari yang berbahagia ini berketepatan dengan merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Sungguh sangat berbahagia di dalam iman percaya kami. Biarlah hari yang luar biasa ini membawa kehidupan kami untuk mengerti tentang pentingnya dasar hidup sehingga kami dapat membangun di atasnya dengan tidak memiliki kekhawatiran akan runtuhnya kehidupan kami, karena dasar yang kami bangun adalah dasar yang kuat, kokoh dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan di hari yang bahagia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pentingnya dasar hidup. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 2 ayat 20, demikian firman-Nya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Setelah Allah menciptakan manusia, segera pula Ia memikirkan tentang makanan bagi manusia. Pemberian hidup adalah permulaan kehidupan. Makanan adalah sarana untuk mempertahankan hidup. Ketika Allah menciptakan seorang manusia, Ia segera memikirkan bagaimana manusia bisa hidup. Manusia tidak saja harus hidup, juga harus bereksistensi. Untuk bereksistensi, manusia harus ada makanan. Sebagaimana manusia hidup bersandar kepada Allah, karena hidup dan eksistensi kita sebagai manusia tergantung kepada Allah. Kekasih, bila kita melihat di awal penciptaan, Allah menetapkan manusia agar terarah dengan apa yang direncanakannya. Mengenal rencana awal Allah sebagai tujuan hidup kita menjadi penting, dan itu hendaknya menjadi suatu dasar bagi hidup kita. Karena orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas di dunia ini sama seperti seseorang yang berenang dalam kegelapan di tengah lautan, tanpa arah yang jelas dan kemungkinan terbesar akan terdampar di tempat yang tidak diharapkan. Sekalipun kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka mempunyai tujuan hidup, tetapi kebanyakan meletakkannya pada sasaran yang tidak tepat. Pada umumnya, orang berjuang keras dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar kekayaan, kekuasaan, harga diri sendiri atau keluarganya, yang seringkali disertai dengan pengejaran gelar atau pendidikan tinggi. Seringkali orang-orang yang memfokuskan dirinya untuk mengejar hal-hal demikian pada akhirnya akan mengalami kebuntuan dan ketidakpuasan pada makna dan tujuan hidupnya, karena mereka meletakkannya sebagai tujuan tertinggi hidupnya. Bila demikian, apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini? Tujuan utama hidup kita sebagai orang Kristen ialah memahami dan mengerti arti pentingnya dasar hidup. Kekasih Kristus, ketahuilah jalan kita di hadapan Allah bukanlah masalah baik dan jahat, melainkan masalah kehidupan yang di dalam. Jika kehidupan itu menyuruh kita melakukan, maka apa yang kita lakukan baru bernilai. Jika kehidupan itu tidak menyuruh kita melakukan dan kita tetap melakukan, meskipun itu baik, hati kita tetap akan tertegur karena kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Orang Kristen tidak hanya mengaku dosa di hadapan Allah. Berbicara tentang mengaku dosa, mungkin karena hal itu telah melakukannya. Tetapi itu tidak cukup hanya dengan mengaku dosa, lalu hal itu sudah dianggap telah melakukan perbuatan yang baik. Karena prinsip kehidupan kita sebagai pengikut Kristus bukan berdasarkan prinsip baik dan jahat. Yang kita lihat di hadapan Allah adalah masalah memberi kehidupan atau maut. Jika di dalam kita ada yang memberikan kehidupan, itu baru benar. Tetapi jika kehidupan di dalam kita hampa, tidak ada urapan Tuhan di dalam diri kita, maka tidak peduli perkaranya salah atau benar. Kita harus mengaku dosa di hadapan Allah dan kita harus mohon pengampunan. Karena dengan kehidupan kita yang penuh dosa, maka kehidupan kita tidak ada memberi pengaruh bagi orang sekitar.
kita telah mengetahui bahwa Kristus menyampaikan kepada kita agar terang kita bercahaya, supaya kita memancarkan terang yang ada pada kita dan hidup kita berpengaruh bagi sekitar. Tercatat dalam Matius 5 ayat 16. Kekasih, kita sebagai orang Kristen harus dapat memberikan pengaruh mengenai hal-hal yang baik. Bagaimana hal ini akan berdampak sementara dasar kehidupan yang dijalani masih belum dapat diteladani bila diumpamakan terang? Terang tersebut tidak bercahaya. Apakah sesuatu yang mungkin hidupnya dapat berpengaruh? Untuk dapat berpengaruh bagi sekitar, kita harus menata dasar hidup, dan dasar hidup yang utama untuk kita tata adalah mengenal Allah. Kekasih, kita yang mengaku sebagai umat Allah, tetapi hidup yang dijalaninya seperti orang yang hidupnya tidak punya Allah. Mengenal Allah secara benar merupakan hal yang terpenting, karena anggapan yang salah tentang Allah sama saja memuja berhala, yaitu di saat orang mengucapkan hal jahat dan lidahnya melekat tipu daya menganggap Tuhan berdiam diri seperti berhala. Tercatat dalam Mazmur 50 ayat 21b. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Tentang keberadaan Allah sangat nyata terlihat baik melalui ciptaannya maupun melalui hati nurani manusia. Orang yang mengatakan tidak ada Allah adalah orang yang bebal, perbuatannya jijik dan busuk, dan hidupnya tidak ada yang baik. Tercatat dalam Mazmur 14 ayat 1. Karenanya Alkitab tidak pernah mencoba membuktikan keberadaan Allah, melainkan menyatakan Allah itu ada dari sejak semula dalam Kejadian 1 ayat 1. Apa yang Alkitab lakukan ialah menyingkapkan sifat, karakter, dan pekerjaan Allah. Jadi, bila dasar hidup kita rapuh atau tidak kuat dalam mengenal Allah, bagaimana hidup kita dapat berpengaruh bagi sekitar kita yang masih bertanya-tanya tentang Allah? Kekasih, pada dasarnya Allah adalah misteri, tetapi Allah juga sekaligus sebagai pribadi yang mudah diketahui dan dikenal. Pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah itu terjadi sejauh Allah itu sendiri menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi, kalaupun manusia bisa mengetahui dan mengenal Allah, karena Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Mustahil manusia mengetahui Allah dari pikirannya yang terbatas, karena Allah itu adalah tak terbatas dibandingkan dengan akal manusia yang sangat terbatas. Hidup dengan Allah adalah suatu pengalaman pribadi yang menyadari penuh bahwa Allah mengerti dan memahami hidup kita. Pengenalan kita akan Allah akan sangat menentukan sejauh manakah kita hidup di dalam Dia. Dan pengenalan kita akan Dia akan menentukan sejauh manakah kita merasa aman di tengah-tengah hidup yang syarat akan tekanan. Jadi, mengenal Allah berarti mengerti dan memahami Allah berdasarkan pengalaman pribadi. Mengenalinya seperti seorang anak mengenali, memahami, dan mengerti kedua orang tuanya. Untuk hidup kita berpengaruh, pentingnya mengenal Allah sebagai dasar hidup dalam kita menjalani kehidupan, agar apa yang dibangun di atas kehidupan kita dapat berdiri kokoh. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat bersyukur sekali di mana renungan hari ini mengajarkan kepada kami untuk mengerti arti pentingnya dasar hidup. Karena dasar hidup itulah yang merupakan pondasi yang kokoh untuk kami mendirikan di atasnya. Maka untuk menjalani kehidupan ini, kami perlu mengenal Engkau sebagai dasar dalam kehidupan kami, sehingga seluruh kehidupan yang kami jalani dapat kami bangun di atas dasar, yaitu Engkau sebagai pribadi yang berdaulat. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami buka hati, pikiran kami untuk diisi dan terus dibawa semakin mengenal Engkau sebagai pribadi yang berkuasa atas hidup kami dan seluruh alam semesta ini. Tuhan, ampuni kami bila kami salah meletakkan dasar dalam kehidupan kami, yaitu dasar yang gampang berubah, dasar yang bukan memberikan kehidupan, tetapi maut. Terima kasih kalau firman-Mu telah mengingatkan kami. Mari Tuhan, tuntun kami agar kami meletakkan dasar hidup yang benar, yaitu pribadi-Mu yang
tertuang dan tercatat dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.